kita sendiri punya target ya dalam setahun mungkin antara 30 sampai 40 anak 30 sampai 40 anak untuk yang bisa berangkat diterbangkan ke sana. Iya, dalam 1 tahun mereka di usia 13-14 tahun. Bayangkan kalau itu continuity setiap tahun, Bung. Jadi berapa banyak stok yang dimiliki oleh PSSI untuk bisa men-screening ya bakat-bakat ini. Misalnya mereka datang umur 14 tahun, ya kan, warga negara Indonesia dong. Iya. Tiba-tiba dia bagus banget, ditawarin jadi warga negara Spanyol, main tim nasional Spanyol. Kemungkinan itu ada dan bagaimana? Ini kan kita berbicara karir ya. Jadi Iya. kita harapkan bahwa mimpi itu tidak terbatas hanya di kompetisi domestik yang memang secara regulasi tidak terlalu menguntungkan untuk bakat-bakat yang menjamur. Dan gue memberanikan ini karena orang agak takut ya, agak sensitif gitu ya kalau bicara soal naturalisasi. Gue bilang ini tuh seperti tambang. Nah, ini biasanya yang sering orang tanya juga nih soal kalau boleh di spill nih ya, kira-kira berapa sih biayanya? Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan kembali lagi di CBH Channel Bung Harpa. Tentunya senang sekali gue bisa menyapa kalian dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga mudah-mudahan apapun aktivitas kalian selalu dalam naungan Tuhan. Nah, teman-teman semua, kali ini gue mungkin kalian agak bertanya-tanya ya, backgroundnya kok berbeda. Interiornya juga berbeda, semua berbeda. Tentunya kali ini biasanya gue main home. Kalau pertandingan bola kan ada away-nya juga. Nah, kali ini kita ke away dan kita akan berbincang suatu area yang jarang orang sentuh, tapi ini mau disentuh oleh seseorang yang sangat luar biasa. Jadi gue juga nggak sendiri. Biasanya gue monolog, kali ini gue akan dualog. Dan kita akan bahas soal pemain muda lah, grassroots kalau boleh dibilang. Dan tentu untuk membahas ini ada seorang kawan lama gue yang sangat luar biasa. Gue menjulukinya Bung Ben. Bung Ben, apa kabar? Baik, pasti sebuah kehormatan nih. Wah, luar biasa. Bung Harpa bisa ngobrol lagi kita ya. Iya, terima kasih juga udah diundang away. Nanti gantian ada leg 2 ya. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, Bung Benhart ini adalah CEO dari Wuspek Indonesia, betul ya? Representatif di Indonesia. Mungkin pengenalannya kemarin sudah di mana-mana, tapi kita mau digging, mau gali lagi lebih dalam. Kenapa? Karena sepak bola Indonesia, atau bukan sepak bola Indonesia aja, tapi sepak bola dimanapun itu pasti perlu pembinaan usia dini. Nah, tanpa pembinaan usia dini itu nggak mungkin ada tim nasional yang kuat. Bukan begitu, Bung Benhart? Setuju banget. Apalagi kalau berbicara channel Bung Harpa ini kan channel yang khusus tentang tim nasional ya. Artinya memang muaranya nanti ke sana. Kita harapkan semua apa yang kita lakukan itu mengharumkan nama bangsa Indonesia, karena cuma di olahraga, khususnya sepak bola, lagu Indonesia Raya sama tanah air bendera, ya? Sama bendera berkibar. Merah putih berkibar di pentas dunia selain kedatangan presiden, ya kan? Oh, baru tahu saya. Iya kan? Ternyata seperti itu ya. Cuma di olahraga dan khususnya sepak bola, di mana ada prestasi di situ, ada Indonesia Raya dan bendera merah putih. Dan kita harapkan semua mengkerucut ke arah sana, dan Bung Harpa fokus di sana nih. Iya. Tapi itu tadi, karena kita bicara di layar yang atas, tapi orang kadang-kadang suka lupa membahas layar yang di bawah. Nah, mungkin mewakili pertanyaan teman-teman ya. Ya. Paling simpel, bisa dijelaskan nggak sebenarnya Wuspek ini apa dan tujuannya apa, goalsnya apa? Itu dulu. Ya, ini menarik ya, Bung ya, karena kalau kita berbicara tentang ekosistem di sepak bola, kita sudah cukup lama lah ya melihat bagaimana akademi ini menjamur di tanah air, karena memang kalau berbicara tentang animo, ya nomor 1 sepak bola. Dan terkadang memang nomor 1 itu tidak selalu mendapat prioritas. Dan kita bertemu juga di beberapa stakeholder sepak bola tanah air ya, bahwa memang federasi sendiri mengakui bahwa nggak bisa federasi itu membidani semua, termasuk juga pembinaan. Jadi memang harus ada peran-peran dari swasta, dan kita melihat Wuspek ini memang besar dan eksis dari 2010 di Barcelona, Bung. Dari 2010 di Barcelona. Dan kita melihat dari sekian banyak ya. Ini kan kalau kita melihat di Eropa sendiri, klub-klub besar juga ada akademinya. Iya. Bahkan federasi sendiri
liga sendiri itu ada akademinya. Dari beberapa yang udah kita lihat, program dari Wuspek ini lebih reasonable dan lebih real untuk bisa direalisasikan. Kenapa reasonable dan kenapa real? Nah, karena berbeda kalau kita melihat ya banyak lah ya akademi-akademi yang ada terutama di Indonesia. Sebenarnya kan sudah cukup lama, ada klub-klub, ada federasi, ada liga di sana, tapi tidak bermuara pada karir mereka. Mereka lebih banyak ada TC, pertandingan dan segala macam, dan itu dilakukan bukan di akar rumput ekosistem di Eropa sana. Lebih banyak mereka diadakan di tanah air kita. Tentu ini karakteristik yang berbeda, Bung. Oke, bicara tadi. Jadi nanti pertanyaan simpel juga nih yang akan gue layangkan di sini. Jadi anak-anak ini akan diapakan, kemudian usianya berapa, dan akan dikirim kemana dan berapa lama? Nah, ini menarik ya. Karena ini banyak juga waktu kita sambutannya luar biasa waktu kita grand launching ya. Dan ini memang dasarnya di Wuspek Barcelona sendiri usia 10 sampai 24 tahun. 10 sampai 24 tahun tapi yang di sana. Yang di sana. Jadi anytime anak ataupun orang tua ingin mengirimkan di range usia itu sangat terbuka. Tapi kalau kita berbicara di representatif Indonesia, kita juga tentu punya blueprint kan ya, bahwa jenjang ini nih harus terukur, kemudian juga mengarahkan pada realisasi pencapaian mimpi bersama, dan kita melihat bahwa usia 13-14 itu sebagai dasar yang sangat bagus. Makanya kita punya satu pandangan di mana usia 13-14 itu menjadi fondasi, untuk bisa melangkah ke profesional di sana, meraih pendidikan di sana, kemudian juga mendapat transformasi nilai di sana sampai akhirnya bisa profesional di sana. Nah, bicara soal apa ya, ini kirim-mengirim pemain gitu ya. Ini keinget jadi tahun 90-an dulu. Primavera. Itu kalau nggak salah tahun pertengahan 90-an lah. Kemudian melahirkan Kurniawan yang juga pelatih tim nasional U17, kemudian melahirkan Bima Sakti dan lain-lain, Apes Tecuari dan lain-lain, Kurnia Sandi. Nah, mungkin ini pertanyaan yang mewakili generasi generasi dulu kali ya. Nah, apa yang membedakan misalnya kalau dulu mungkin orang mikirnya seperti itu nih. Satu tim ya dikirim ke luar negeri, misalnya ke Italia, ke Primavera saat itu. Satu tim dikumpulkan terus bertanding week in, week out. Ada ASD juga kan, ke Uruguay. Iya, ASD juga. Nah, ini apa yang membedakan? Apa bedanya dengan Primavera misalnya? Jelas berbeda ya, Bung ya, karena pertama mereka di usia yang cukup dini. Jadi kalau berbicara 13-14 berarti kan mereka sekitar awal SMA atau akhir SMP ya. Dan di sana itu pendidikannya adalah integral. Jadi pendidikan sepak bola, pendidikan akademis, itu yang paling penting, dan juga kepribadian. Nah, kepribadian ini turunannya banyak nih, Bung. Mulai dari habit, nutrisi, kemudian nutrisi juga. Sudah pasti karena di sana kan. Iya. Jadi nggak bisa pagi-pagi nyelonong makan nasi uduk, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa karena mereka di dorm. Jadi mereka betul-betul mendapat ilmu dan juga habit yang standar sana. Ditambah juga mereka kan bergabung juga dengan pemain dari seluruh dunia. Jadi di Wuspek itu tidak hanya dari Spanyol, tapi juga dari Afrika ada, dari Asia juga ada. Itu membangun self confidence kan. Iya. Itu juga membangun public speakingnya juga kan. Iya, pasti. Dan untungnya juga kalau kita mengirimkan ke Wuspek Barcelona, bahasa penghantar itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi kalau kita biasa ke Spanyol itu kan mereka sangat bangga ya dengan bahasa Katalan bahkan. Katalannya ya kan. Tapi di sana pengantarnya bahasa Inggris, Bung. Jadi lebih mudah untuk bisa disiapkan. Nah, inilah fungsinya Wuspek Representatif Indonesia, menyiapkan mereka untuk siap menggali ilmu dan juga siap untuk menjalani kegiatan sehari-hari mereka di sana. Iya, jadi memang kalau hitungannya ini kan perantau ya teman-teman ya. Mentalitas itu pasti tertempa. Itu udah pasti karena keluar dari zona nyaman. Dan tadi Bung Ben juga sempat bilang soal bahasa Inggris. Ini penting nih karena dalam beberapa kali kesempatan gue liputan itu biasanya yang ditunjuk pelatih untuk mendampingi di konferensi pers itu biasanya bisa bahasa Inggris ya, apalagi kalau turnamen di luar kan. Dan kedua, kalau mau protes sama wasit jadi bisa gampang gitu. Ya tapi ini real ya. Iya, betul. Nah, tadi sedikit bicara soal di dorm. Ini lagi-lagi mewakili mungkin pertanyaan dari netizen ya, dari teman-teman semua. Di dorm itu
seperti apa sih? Apakah mereka satu kamar itu orang Indonesia digabung seperti dulu Primavera, atau bercampur-campur dari teman-teman tadi dari segala bangsa, atau seperti apa? Nah, ini kan menarik ya kalau melihat dari rencana representatif Indonesia, misalkan Ya. berangkat itu ada beberapa anak gitu ya. Mereka berangkat bersama, tapi tentu setelah diakses kemampuan mereka. Misalnya mereka ada minat di posisi apa, mereka punya kelebihan apa, itu nanti mereka akan diakses, dan ketika berada di Wuspek, mereka akan ditempatkan berdasarkan posisi mereka sendiri. Jadi mereka ada di dorm pagi hari untuk Di dorm nih. mendapat akademi dan segala macam ya, Iya. ilmu kependidikan dan segala macam. Pendidikan Kemudian formal juga ya. semua di dorm. Iya. Masuk di sekolah ya, maksudnya ada di sekolah, di dorm ada di Iya. sana. Kemudian di sore hari mereka tanding di klub yang ada di region dari Catalan dan Barcelona itu. Oke, jadi pagi di dorm. Nah, di dorm ini nih pertanyaan yang simpel lah. Iya. Itu mereka satu kamar berapa orang kalau bisa didetailkan, dan kemudian apakah tadi sama-sama orang Indonesia juga? Karena gini, dari pengalaman gitu ya. Biasanya kalau kita bersinggungan dengan orang yang berbeda yang nggak kita kenal, itu mau nggak mau kita harus beradaptasi, mau nggak mau kita harus belajar dengan budaya mereka, bahasa mereka gitu, dan bahasa asingnya jadi lebih berkembang karena kan mau nggak mau minimal bahasa Inggris gitu. Betul. Nah, itu apakah kalau di dorm dulu mereka sama-sama orang Indonesia atau seperti apa? Tidak, semua dicampur. Oh, dicampur. Jadi mereka berbaur ya dengan pemain-pemain yang juga bakat-bakat yang dari seluruh dunia. Iya. Bisa juga mereka dari Eropa, bisa juga dari Asia, bisa juga dari Afrika. Kemudian satu kamar itu 2 orang, dan mereka dibiasakan untuk punya self confidence ya. Iya, Karena iya. kan ketika mereka tidak berkumpul dengan peer groupnya, mereka pasti kan akan terbiasa ya Iya. untuk apa-apa bisa speak up, apa-apa mereka bisa itulah yang diharapkan untuk bisa mereka muncul ya kepribadian mereka. Baru nanti sore mereka ke klub. Kalau di klub ya udah cair ya. Dan di klubnya ini gimana nih? Kan apakah misalnya contoh berapa 20 orang nih? Iya. Apakah 20-20-nya tuh kayak dulu Primavera satu klub dialokasikan atau dipecah-pecah atau seperti apa? Pasti karena di awal juga memang mereka masuk secara rombongan kemudian dipecah, ya mereka pasti dipecah berdasarkan assessment yang didapat dari Wuspek Barcelona itu sendiri, dan di posisi-posisi mereka sendiri. Nah, misalnya di klub ini posisi left Posisi back, penyerang, ini penyerang segala macam. Posisi 6, posisi 3 misalnya, atau penjaga gawang. Mereka di sana. Dan di beberapa kesempatan itu nanti mereka akan di-assess. Jadi misalnya di-assess itu sebenarnya kalau tidak melalui program kita itu assessment yang sangat mahal, Bu. Oh, Itu tidak murah loh assessment itu. Tapi semua kalau itu dijalankan dalam satu paket dengan Wuspek representatif Indonesia itu semua sudah include. Jadi mereka di-assess di waktu tertentu. Kalau mereka cukup untuk bisa naik level di tiering tertentu, mereka akan punya kesempatan. Di tiering atau di usia atau di lompat Bisa usia? lompat usia. Lompat usia juga. Iya. Karena Oh, pernah luar biasa terjadi. ya. Contohnya gini. Pernah terjadi pemain usia 14 dari Indonesia. Ini mengejutkan juga foundernya dari Wuspek Barcelona ya. Usia 14, ternyata dianya sendiri yang mau untuk merasa bahwa dia sudah tidak Kayaknya di usianya. Gak ada tantangan nih Iya, di usia 14. saya mau naik kelas dong 17. Itu kan sesuatu yang baru, apalagi dari Indonesia. Iya. Naiknya langsung 17. 17, karena ngerasa bahwa posturnya setara dengan dia. Kemampuannya juga pasti ya. Tadinya sang foundernya merasa bahwa bener nggak sih ini anak? Tapi dengan Dicoba ternyata bisa. Ternyata Itu bisa. yang membuat akhirnya orang Indonesia satu aja kayak begini. baru Bagaimana? satu. Kalau 20 ditaruh, masa sih 3, 4, 5, 6 gak ada yang merekah ya kan? Iya, bagaimana kalau mereka itu diberikan kesempatan untuk hadir di sini? Nah, itulah makanya gayung bersambut nih, Bung. Dari founder yang ada di Barcelona akhirnya bersambut dengan kita. Kenapa nggak kita Perbanyak buka lagi jaringnya. mimpi itu? Iya. Nah, prosesnya ini seperti apa? Kan banyak pasti orang yang berpikir, wah anak-anaknya ini kayaknya punya bakat, pengen juga nih ikutan Wuspek. Nah itu syaratnya atau caranya seperti apa? Buat informasi buat teman-teman. Ya, sebenarnya gini, ini kan program yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai investasi aset lah ya, bukan investasi konsumsi yang kalau kita berbicara sekolah lah ya misalnya. Kenapa anak
ada di sekolah internasional atau anak di sekolah swasta atau anak di sekolah negeri. Itu kan berbicara tentang future. Iya. Dan ini kan lazim dilakukan oleh orang tua manapun. Jadi Iya. kalau kita berbicara Wuspek internasional, Wuspek Barcelona, ini satu investasi yang memang ada angkanya, tapi terukur, Bung. Oke, Jadi memang kita harapkan dengan investasi yang dikeluarkan, ini kan dihitung kalau misalnya ini ada paket dalam 1 tahun, 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, atau ada sekedar musim libur. Ya, 1 ada bulan. paket. Tapi kita lebih prefer untuk 1 tahun. Oh, karena itu lebih lebih sustain ya. Iya, Jadi dan secara kurikulum, karena ini kelebihannya kita juga. Iya. Mereka yang sekolah di Indonesia itu diakselerasi akademisnya dengan sekolah yang ada di Barcelona. Dan ujian yang ada di Indonesia itu dilakukan di Barcelona dan diakui nilainya oleh sekolah di sini. Dan itu semua disiapkan oleh representatif Indonesia. Iya, pastilah ya. Maksudnya kan sekolah di Spanyol pasti nggak kaleng-kaleng juga. Secara level pasti minimal sama dengan kita. Jadi kalau gua nggak salah nangkep nih, jadi buat teman-teman, buat orang tua yang ya katakanlah punya level menyekolahkan anaknya di sekolah internasional. Nah, ini sekalian sekolah internasional, anggap aja seperti itu kan. Betul. Plus bisa sambil berlatih bola seperti itu ya. Iya, karena dapat akademisnya, Iya. dapat skill sepak bolanya, dapat juga kepribadian tadi, mulai dari nutrisi, kemudian latihan fisik, kemudian juga kepercayaan diri, self confidence, kemudian juga bahasa, itu semua komprehensif didapat. Itulah makanya kita bilang bahwa ini program integral buat anak itu. Nah, ini biasanya yang sering orang tanya juga nih soal kalau boleh di-spill nih ya, kira-kira berapa sih biayanya? Nah, kalau boleh di-spill, kalau enggak ya nggak usah, jangan. Biaya itu kan relatif ya, lagi-lagi ya. Ya. Misalnya kayak Bung Harpa lah, habis siaran mau kemana gitu kan, bisa juga ke warung kopi. Iya. Tapi kenapa Bung Harpa harus ke kafe yang masuknya sendiri harus pakai valet, terus juga antri gitu ya, ada register atau nggak member atau tidak. Tapi itu orang mengantri di situ. Itu kan kita analogikan seperti itu. Jadi relatif angkanya. Tapi yang pasti adalah investasi yang dilakukan adalah investasi aset, bukan investasi konsumsi yang orang habis pakai ya sudah. Kalau ini kita berandai-andai ya. Karena tadi ini anak, kalau mereka dapat skill basic dari Indonesia kemudian di drill di Wuspek Barcelona dan mereka dititipkan bermain di kompetisi resmi ya, berdasarkan kelompok umur dan mereka terdrill setiap hari, itu mereka nanti levelnya meningkat. Terupgrade ya. Iya, apa yang diinvestasikan di awal, value-nya tentu akan berlipat, Bung. Iya. Kita tidak bicara lagi times 2 times, 3 times, tapi bisa 10 times mereka meningkat. Karena kalau berbicara Eropa, levelnya berbeda, Bung. Kalau pastilah itu ya. Seburuk-buruknya mereka masuk di tier 3 misalnya. Tier 3 di sana. Di sana. Iya. Asia saja, Gamba Osaka, Kashima Antlers atau Samsung Fires misalnya, J-League atau K-League lah ya, itu dengan mudah, Bung. Jadi tier 3 Eropa ya mungkin selevel atau minimal bahkan di atasnya tier 1-nya di Champions League Elite mungkin di Asia. Bukan Champions League 2 ya. Walaupun di Champions League 2 ada Al Nassr juga yang gagal sayangnya ya. Gagal. Tapi levelnya begitu gitu. Jadi value-nya sendiri udah meningkat. Dan itu terjadi di anaknya nih. Tadinya anak ini yang tadi yang lompat itu yang usia 14-17. Tadinya anak ini badannya seperti kita lah, kurus ya kan. Saya kan kurus nih. Gimana nih? Ini saya sampai kaget. Tapi ya ini berisi. Berbicara juga intonasinya lebih pasti lebih pede lah. Lebih pede dan mostly mereka dengan bahasa Inggris yang lebih banyak. Ini kan sesuatu yang membuat value dia begitu tinggi kan pasti. Karena dari pengalaman gua ya, ketika orang merantau sekolah atau menimba ilmu di luar negeri, ini teman-teman ya, ilmu yang didapat itu kadang-kadang bukan hanya di sekolah itu sendiri, tapi ketika dia berinteraksi di luar, dia melihat culture setempat, bahkan gue yakin kalau mereka setahun 2 tahun di sana mungkin bisa bahasa Spanyol juga ya. Jadi banyak kelebihan yang yang diambil atau dimanfaatkan oleh mereka. Nah, kalau kita sedikit kaitkan dengan pemain kita yang main di sini, kan banyak tuh pemain-pemain yang lahir dari klub. Misalnya Adam Alis dari Persija,
Kemudian Rivaldo Pakpahan dari Borneo kalau nggak salah ya. Dari Borneo. Ya. Terus Rio Fahmi dari Persija, name it lah. Donitri Pamungkas. Excel Runtukahu tuh dari Barito, ya. Barito, dia berkembangnya di Barito ya, baru ke Persija kan. Nah ini anak-anak ini kalau boleh disimulasikan, kira-kira kalau dulu dia nimba ilmu di Eropa mengikuti program Uzbek ini, do you think will be better future for them or seperti apa? Atau seperti apa? Mungkin ada point of view dari Bung Ben. Iya, karena ini menarik ya. Kita juga kan mengamati juga ya sepak bola, kita siaran juga gitu kan. Jadi kita juga melihat nih, kalau kita berbicara di liga domestik, kasta tertinggi sepak bola tanah air, regulasi yang dikeluarkan oleh operator liga juga kan sebenarnya tidak bersahabat lah ya buat bakat-bakat lokal ya. Ya, terakhir kan U23 udah dihapuskan kewajiban U23 45 menit ya. Artinya juga jam terbang mereka untuk bisa bermain di kompetisi resmi semakin sempit, Bung. Ya kan? Belum lagi aturan 11+7. 11+7 itu juga makin susah karena juga banyak pemain-pemain senior yang level usianya juga masih cukup muda, usia 20 sampai 30 tahun yang berebut di 4 kursi tersisa di starting yang ada di setiap liga. Iya. Belum lagi sebenarnya kalau kita berbicara klub-klub besar ya, Persija, Persib. Pasti dimaksimalin tuh ininya. Iya, Persebaya itu kan mereka muncul dari akademinya sangat banyak, Bung. Iya. Saya pernah di Persija misalnya contohnya ya. Saya pernah ada di manajemen Persija, di kelompok usia juga sangat banyak mereka mengeluarkan. Tapi kemudian untuk mendapat tempat di tim utama mereka cukup susah. Akhirnya mereka muncul di klub lain. Iya. Bahkan seperti tadi yang Bung Harba katakan, Adam Alis juga kan 2015 itu Persija. Di Persija sampai akhirnya merantau dulu ke Borneo, baru ke Persib. Persib mau juara dia. Mau juara bahkan kapten karena memang ritme sedang bagus ya, kemarin jadi kapten. Iya, jadi kapten terakhir ya. Nah, itu juga membuktikan ya bahwa kalau saja di usia dini pintu itu dibuka di Eropa dan mereka berkarir di kompetisi-kompetisi tiring yang ada di Barcelona sana, ini pintunya semakin banyak. Dan kalau pet itu sangat bagus, kita juga berbicara ya dengan prinsipal di Barcelona sendiri, ada intangible asset pemain-pemain Indonesia, di mana ada engagement yang tinggi. Jadi banyak sekali klub-klub itu mendapatkan pemain kita itu bukan hanya dari skill, Bung, tapi dari engagement yang tinggi. Jadi fanatisme supporter Indonesia yang sangat tinggi. Contoh Kevin Dix misalnya kan, ketika di Borussia Mönchengladbach, jadi fans Mönchengladbach banyak ya. Jadi banyak follower, jadi banyak engagement jadi tinggi. Bahkan Mönchengladbach sendiri merasa bahwa harus ada nih gelombang Indonesia setelah Kevin Dix, ya kan? Iya. Nah, banyak orang yang mengatakan gini ya. Ini ada kaitannya juga nih. Ini kan kita bicara Grassroots lah istilahnya ya. Bicara soal naturalisasi kan. Iya. Gue salah satu orang yang berpikir begini. Kita senang. Menurut gue ya, banyak orang Indonesia tuh happy dengan naturalisasi karena itu menjadi trigger semangat dan prestasi tim nasional kita di level senior. Tapi gue dalam beberapa kesempatan pernah bilang, dan gue memberanikan ini karena orang agak takut ya, agak sensitif gitu ya kalau bicara soal naturalisasi. Gue bilang ini tuh seperti tambang. Tambang itu kan bukan renewable energy ya, suatu saat akan habis. Bukan energi terbarukan. Energi terbarukan. Yeah. Dan sekarang mungkin masih ada yang bisa kita naturalisasi, tapi kan semakin sedikit. Plus regulasi FIFA, koreksi kalau gue salah. Yeah. Generasi keempat itu sudah tidak bisa dinaturalisasi, which is kolamnya kan paling banyak dari Belanda tuh. Yeah. Tapi udah masuk generasi keempat udah nggak bisa lagi. Nah, pemain seperti Verdong, gue rasa paling 4 tahun lagi. Tom Hai mungkin 2 tahun lagi. Paling panjang Jay Itzes mungkin ya 2030 masih main. Hafner, Ivar Jenner yang paling bisa lama ya. Dan sekarang masih compete. Let's say 8 tahun lagi lah mereka udah habis. Sementara renewable energinya nih ya menjadi tanda tanya nih karena belum lagi tadi regulasi di I-League atau PT Liga itu 11+7 kita udah bahas tadi. Nah ini apa kontribusi dari Uzbek Indonesia untuk mengantisipasi bahasanya itu tabrakan situasi ini di 8-10 tahun ke depan nih? Ya, ini menarik ya karena PSSI sendiri kan sudah menyatakan bahwa program mereka untuk kontribusi di tim nasional itu selain juga pembinaan usia dini adalah naturalisasi. Ya. Nah, dengan ada kesempatan kita di Uzbek Representative Indonesia, ini justru kita
Eropanisasi pemain-pemain kita untuk lebih banyak merumput di Eropa. Jadi memberikan ruang bagi bakat-bakat di Indonesia menggali kemampuannya, which is sebenarnya sudah terbukti dari usia 14 tadi, bahwa bakatnya bahkan di atas dari rata-rata. Kalau pintu itu dibuka, mereka akan banyak sekali tumbuh dan berkembang. Kembang-kembang itu akan membuat akhirnya kontribusi untuk tim nasional Indonesia lebih baik. Contoh misalnya, kita sendiri punya target ya dalam setahun mungkin antara 30 sampai 40 anak. 30 sampai 40 anak untuk yang bisa berangkat, diterbangkan ke sana. Iya, dalam 1 tahun mereka di usia 13-14 tahun. Bayangkan kalau itu continuity setiap tahun, Bung. Iya, 30 tahun 30-40 anak setahun, tiap tahun. Ya. Jadi berapa banyak stok yang dimiliki oleh PSSI untuk bisa men-screening ya bakat-bakat ini. Ini kan membantu juga bahwa untuk bakat anaknya nanti mereka juga bisa berkembang, dan buat tim nasional Indonesia juga, Badan Tim Nasional Indonesia juga dengan mudah untuk bisa melihat bakat ini, karena pemain ini adalah pemain Indonesia, berbeda dengan proses naturalisasi yang sudah dilakukan ini. Jadi itu teman-teman menjawab ya bahwa program ini tuh sebenarnya komplement dengan naturalisasi. Jadi bukan bertentangan malah ya, melengkapi malah. Betul. Karena tadi itu kan, jadi kita melihat ada tantangan, tapi bukan kita hujat tantangan itu. Kegelapannya nggak kita hujat, tapi kita nyalakan lilin nih sekarang. Nah, ada satu pertanyaan teknikal nih, Bung Ben. Mereka misalnya di sana bisa berapa tahun? Itu dulu pertanyaannya. Nanti ada pertanyaan lanjutannya. Justru kita semakin membuka untuk mereka semakin lama di sana. Jadi misalnya dari 13, 14, 15 nggak apa-apa juga itu. Mereka semakin lama semakin bagus, Bung. Karena gini. Mungkin kalau kita berbicara Liga Inggris itu ada pemain yang lahir atau 5 tahun di sana, ada istilahnya home ground players. Ya, nah, kan? Itu pertanyaannya ke situ sebenarnya udah langsung terjawab. Nah, jadi kalau itu dihitung ya. Jadi kalau misalnya contoh dia 5 tahun deh di sana. Jadi udah otomatis dia home ground. Dan dari tahun pertama mereka begitu ada di Barcelona, kaki di sana, itu mereka dikeluarkan sertifikasi untuk bisa berkompetisi di sana. Oh, jadi meterannya jalan tuh langsung. Meterannya langsung jalan. Oh, ini. Jadi semakin lama ya mereka semakin terpompa di sana, dan 5 tahun itu terpenuhi untuk home ground player itu. Jadi nggak usah rempong lagi kan bahasanya gitu kan, soal non Eropa itu kan. Oh, nah itu tuh nilai lebih yang ternyata mungkin orang nggak sepenting itu. Karena kan dulu juga sempat ya Justin Hapner kalau nggak salah juga hitungannya home ground players. Kita dulu sempat bingung kan, loh ini kan bukan orang Inggris. Elkan Bagot juga. Jaitses juga kalau nggak salah udah di Italia ya, karena dia udah 5 tahun lagi gitu. Jadi tidak mengganggu kuota non Uni Eropa yang pernah terjadi paspor gate yang ada di Eredivisie ya kan? Karena begitu terbaca sebagai non Uni Eropa, gajinya kan harus besar. Makanya klub-klub itu lebih memilih pemain dengan skill yang luar biasa, karena gajinya bisa 10 kali lipat dari pemain lokal kan. Iya, ini ada pertanyaan usil nih Bung Ben. Oh, tadi sekarang udah usil. Enggak, ini udah usil lagi. Misalnya mereka datang umur 14 tahun. Ya kan, warga negara Indonesia dong. Tiba-tiba dia bagus banget, ditawarin jadi warga negara Spanyol, main tim nasional Spanyol. Kemungkinan itu ada dan bagaimana? Nah, itu justru sebenarnya gini ya, ini satu posisi yang kalau kita di pemain justru harusnya menjadi hal yang bagus ya. Karena membuka pintu mereka untuk merealisasikan mimpinya sebagai pemain profesional yang bisa mengejar mimpinya di level tertinggi. Enggak, tapi maksudnya ditawarin tim nasional Spanyol, bukan klub Spanyol. Itu kan bisa terjadi di pemain-pemain yang akhirnya mereka lahirnya di mana, tapi kemudian memperkuat negara yang mereka berkompetisi. Kayak Hakim Ziyech ya, dari Belanda dia ini ke Maroko. Ada banyak lah. Biasanya negara-negara yang kayak seperti Swiss kan banyak imigran dari Albania. Atau pemain-pemain dari Polandia yang memperkuat Jerman segala macam. Iya. Jadi justru positif untuk kalau kita dari point of view pemain. Bayangkan pemain kita mau ditawar tim nasional Spanyol misalnya kan, berarti berhasil programnya. Dan kalau dia misalnya kita mau tarik, tinggal kirim netizen aja Bung, suruh balikin lagi. Biasanya kan langsung waduh. Tetap itu menjadi intangible asset buat timnasnya mereka atau klubnya, karena kan membuat engagement, walaupun dia bukan memilih warga negara Indonesia tapi karena routingnya adalah pemain Indonesia, itu pasti engagementnya sangat tinggi. Dan itu sudah diakui ya di klub-klub yang ada di Eropa. Oke, menarik ya. Kira-kira apa lagi yang mau disampaikan Bung Ben nih sebelum mungkin kita akan sedikit
texting Gini, yang ada kelewat tadi mungkin. kalau berbicara Bung Harpa itu kan lagi-lagi ya sangat identik dengan kepekaan tentang tim nasional Indonesia ya. Sesuatu hal yang ya gue sendiri sebenarnya membuat berbeda lah ya channel Bung Harpa ini ketimbang channel-channel yang lain, karena kalau kita berbicara timnas kan itulah mimpi kita semua. Yes, betul. Yang membuat Bung Harpa begitu cheer up ketika di putaran ketiga, tapi kemudian begitu murung ketika masuk ke putaran keempat. Mewakili netizen juga ini kan. Sama, makanya sekarang nih agak lemes-lemes dikit nih. Nah, itu mudah-mudahan dia. semangat lagi ya. Mewakili netizen juga, kita berharap bahwa PR kita di sosialisasi program Wuspek Barcelona ini akan berbuah hasil nantinya, Bung. Iya, iya. Bahwa ini tidak semata-mata bahwa ini sebagai fancy akademi yang banyak sekali menjamur di tanah air maupun di dunia ya. Tapi ini menjadi pintu bagi mereka, karena segala hal yang diinvestasikan kalau itu dengan momen yang tepat, itu akan menghasilkan berlipat-lipat. Ya, betul. Dan ini kan kita berbicara karir ya. Jadi kita harapkan bahwa mimpi itu tidak terbatas hanya di kompetisi domestik yang memang secara regulasi tidak terlalu menguntungkan untuk bakat-bakat yang menjamur. Nah, inilah kita harapkan dengan visi yang sama dengan channel Bung Harpa ya, pintu itu menjadi jembatan. Ujung-ujungnya kita bisa melihat bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang. Luar biasa ya. Jadi teman-teman tadi udah digambarkan secara gamblang ya. Kalau gue boleh sedikit summary, jadi kalau selama ini kita memang ada program naturalisasi dan ya kita setuju, kita senang. Itu kan seperti dalam tanda kutip ya, mengimpor pemain ya, walaupun mereka darah Indonesia juga. Sekarang mengekspor pemain, mengekspor kemudian memfabrikasi mereka di sana supaya mereka bagus, dan syukur-syukur mereka bisa main di Eropa. Kalau enggak pun turun-turunnya ke Korea. Levelnya pasti lebih tinggi ya. Levelnya pasti lebih tinggi, dan gue yakin namanya orang menimba ilmu keluar dari zona nyaman itu pasti akan lebih tertempa dalam segala hal. Seperti itu kira-kira ya. Dan mudah-mudahan program ini seperti nanam ini teman-teman, seperti nanam sawit ya. Jadi kalau dia masih kecil itu sepertinya kok nggak ada buahnya, tapi nanti 3 tahun berbuah, 4 tahun berbuah, 5 tahun itu nggak kerasa. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, pemain-pemain ini kan semuanya nanti akan habis, baik yang lokal maupun yang juga diaspora. Dan itu pemain harus heritage ada player itu ya. Heritage player, kalau orang Malaysia bilang heritage player. Dan ya kita hanya berharap semoga program ini bisa berjalan lancar, kita dukung sama-sama. Dan ada last statement sebelum kita tutup mungkin diskusi yang menarik ini. Mimpi itu memang harus direalisasikan melalui kerja keras, dan kita harapkan Wuspek menjadi jembatan menuju mimpi itu. Dan mimpi itu akan kita mulai dari sekarang. Oke teman-teman semua, itu tadi perbincangan kita yang sangat seru dan juga mendalam soal Wuspek Indonesia. Kalian bisa dengar sendiri, dan mungkin kalian juga ada yang berminat atau mungkin ingin ikut program ini, ya silahkan langsung ya, bisa ya bergabung. Dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Bung Benhart Sitorus. Kali ini kita away, mudah-mudahan nanti ada leg kedua main di kandang CBH. Terima kasih teman-teman, sampai nanti. Bye.